ever living in, baby, gon' smell blood trail every minute, road wave, and you niggas know. Yeah. Em đêm nay ngon và căng cực. Ăn mặc sang chảnh cùng đi ăn mực. Hello everyone, pernahkah Anda mendengar tentang pandemic fatigue? Pandemic fatigue atau kelelahan akan adanya pandemi merupakan kondisi di mana seseorang merasa lelah karena terus-menerus berada di dalam kondisi pandemi, serta lelah akan ketidakpastian tentang kapan berakhirnya pandemi tersebut. Pandemic fatigue juga dapat diartikan sebagai perasaan demotivasi dan kejenuhan masyarakat untuk dapat konsisten melakukan tindakan pencegahan. Dalam hal ini adalah protokol kesehatan yang dapat memutus mata rantai penularan penyakit. World Health Organization atau WHO pada makalahnya yang bertajuk Pandemic Fatigue, Reinvigorating the Public to Prevent COVID-19 memang menyatakan bahwa pandemic fatigue adalah hal yang wajar terjadi pada masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa pandemi ini telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun lamanya. Hal ini wajar untuk dipahami mengingat selama ini masyarakat harus terus menahan dan membatasi diri dari kehidupan outnormalnya, sembari menerapkan protokol kesehatan yang tentunya tidak nyaman jika dilakukan secara terus-menerus. Faktor-faktor seperti usia, kondisi fisik, status mental, dan jenis kelamin juga mempengaruhi pengalaman kelelahan seseorang. Faktor lain karena stres yang berlebih. Faktor psikologis memainkan peran penting selama pandemi apapun. Selain itu, faktor-faktor seperti kehilangan orang yang mereka cintai, krisis keuangan, pembatasan perjalanan, penutupan tempat kerja dan sekolah, serta isolasi diri telah berkontribusi banyak pada masalah psikologis, sehingga meningkatkan masalah kesehatan mental. Pandemic fatigue lebih banyak dialami oleh remaja dan orang dewasa muda, di mana mereka butuh bersosialisasi untuk membangun jaringan pertemanan dan sosialisasi yang kemudian membantu mereka tergoda melanggar aturan karena adanya anggapan resiko bahaya COVID-19 rendah. Penambahan puluhan kasus harian saja sudah membuat masyarakat Indonesia menyerbu apotek dan supermarket untuk memborong persediaan masker, hand sanitizer, disinfektan, alkohol swab, serta sembako dan persediaan makanan instan. Masih segar diingatan juga saat harga barang-barang tersebut melambung sangat tinggi. Hanya karena kekhawatiran berlebih sebagian masyarakat yang berujung pada menipisnya ketersediaan barang-barang tersebut. Pada awal pandemi, masyarakat juga sangat membatasi dirinya untuk berpergian keluar rumah dan mematuhi kebijakan pemerintah yang memang mengatur hal itu. Jangankan berlibur, ingin pergi ke supermarket saja, masyarakat sibuk mengenakan perlengkapan perang seperti masker berlapis, face shield, begitupun saat berada di luar rumah. Masyarakat sibuk untuk menghamburkan disinfektan sebelum menyentuh barang tertentu. Apa kabar pandemi hari ini? Terbiasa dengan COVID-19 dan penurunan tingkat kekhawatiran masyarakat sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Jika itu terjadi pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia sudah terkendali. Sementara ini, semakin tinggi angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia, semakin sering kita mendengar kabar orang-orang terdekat kita terinfeksi COVID-19. Dan semakin dekatnya Indonesia ke kondisi kolaps atau krisis kesehatan. Justru, kita semakin abai pada protokol kesehatan, yang mana justru menjadi alasan mengapa pandemi COVID-19 ini tidak kunjung membaik dan terkendali. Lalu, apa yang harusnya kita lakukan? Kembali meninjau pernyataan WHO pada makalahnya yang bertajuk Pandemic Fatigue, Reinvigorating the Public to Prevent COVID-19, berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi pandemic fatigue, yang mana diharapkan dapat mempercepat penanggulangan pandemi. Yang pertama,
Understand people. Understand people atau memahami masyarakat merupakan langkah yang pertama kali harus diambil oleh pemerintah. Masyarakat yang menghadapi pandemi ini bukanlah masyarakat homogen, melainkan masyarakat heterogen yang berasal dari semua kalangan, berbagai suku, ras, agama, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tentunya kepentingan. Penanganan pandemi ini haruslah difokuskan pada apa yang menjadi tujuan bersama, yaitu berakhirnya pandemi. Namun, penerapan serta pendekatannya dapat dibedakan pada setiap kelompok dengan penuh rasa empati. Yang ketiga, allow people to live their lives but reduce the risk. Pada akhirnya, kita tidak bisa melakukan pembatasan total pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Masih ada roda ekonomi yang harus berputar, dan masih ada aktivitas serta hal-hal yang tidak bisa dilakukan atau diselesaikan secara online. Pemerintah dalam hal ini dapat menggandeng otoritas kesehatan serta public figure untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aktivitas apa saja yang masih diperbolehkan untuk dilakukan. Low risk misalnya, berbelanja ke supermarket dengan protokol kesehatan yang ketat atau berolahraga di tempat terbuka seorang diri. Dan aktivitas apa saja yang sangat disarankan untuk tidak dilakukan. High risk misalnya, mendatangi acara massal seperti resepsi pernikahan atau konser musik. Yang keempat, acknowledge and address the hardship people experience. Pada akhirnya, untuk mengatasi adanya pandemic fatigue, kita harus kembali ke tujuan utama kita bersama, yaitu berakhirnya pandemi, dengan tetap menghargai upaya yang telah orang lain lakukan untuk melaluinya. Misalnya saat ini, tempat-tempat makan sudah mulai dibuka kembali untuk umum. Sebagian dari kita mungkin merasa gerah, mengingat tempat-tempat tersebut berpotensi membuka peluang terjadinya klaster baru. Namun, kita tentunya harus mengingat bahwa mereka harus beroperasional untuk tetap hidup. Oleh karena itu, jalan tengah dan langkah terbaik yang dapat diambil pada kasus ini adalah memperbolehkan mereka untuk tetap beroperasional dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat atau hanya membuka pelayanan takeaway. Kita semua kehilangan sesuatu dalam pandemi ini. Mungkin keluarga kita, teman kita, ataupun kebebasan kita untuk bersosialisasi. Namun, yakinlah, hanya dengan konsisten melakukan protokol kesehatan secara bersama-sama, pandemi ini dapat segera usai. Stay strong dan tetap ingat 5M semuanya.